Hahaha. Zhao Yu juga tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan bangga, "Kelompok tentara bayaran pemula Anda benar-benar mengira Anda adalah penguasa hutan lagu ringan. Mungkinkah Kaisar Muda Haolian telah menerobos ke Kaisar Wu, bahwa dia bisa membunuh semua kekuatan lainnya?" Zhou Xiang juga mengalami sakit kepala. Li Yunxiao ini benar-benar sama dengan para alkemis yang sombong dan bertele-tele itu. Apa yang dia katakan sama dengan menyinggung semua kekuatan. Bagaimana dia bisa seberuntung itu ditugaskan pada bos seperti itu? Wajah Li Yunxiao dingin, dan dia memandang Zhou Xiang dengan jijik dan berkata, "Ini adalah tempat di mana tinju penting. Mengapa kamu mencoba berunding dengan mereka? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk meyakinkan mereka dengan alasan dan membuat mereka mundur?" Zhou Xiang tercengang. Ya, meski dia banyak bicara, mereka tetap harus bertengkar pada akhirnya. Bukankah ini soal siapa yang punya kepalan lebih besar? Bahkan Zhao Yu dan orang-orang dari kelompok tentara bayaran Cross tertegun sejenak. Mereka semua berpikir, pemuda ini benar. Lalu bagaimana jika mereka berada di pihak yang benar? Mereka ada di sini untuk mencari masalah dan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Sekalipun mereka berada di pihak yang benar, mereka tidak mungkin berada di pihak yang salah. Baguslah kalau kamu mengerti. Cepatlah menyerah dan aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Saat pertemuan para pemimpin kelompok diadakan di barat kota, biarkan semua orang datang untuk diadili di depan umum. Zhao Yu juga terlalu malas untuk berbicara. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin merugikan baginya. Dia berharap bisa menyelesaikannya dengan cepat. Faktanya, ketika Li Yunxiao dan yang lainnya memasuki bagian barat kota, dia sudah mulai beraksi. Bahkan jika tidak ada penatua Huo, hal lain akan terjadi. Singkatnya, tujuannya adalah untuk menjatuhkan pemimpin tim ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula. Zhou Xiang menjelaskan dengan suara rendah, pertemuan para pemimpin kelompok adalah pertemuan tingkat tertinggi di barat kota. Biasanya diadakan oleh salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran besar dan semua kelompok tentara bayaran diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan biasanya diadakan untuk membagi berbagai keuntungan di bagian barat kota. Li Yunxiao mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Saya juga berpikir pertemuan seperti itu perlu diadakan. Bagaimanapun, saya baru saja mengambil alih sebagai pemimpin tim ke-8. Saya harus memberitahu semua orang." "Apa?" Zhao Yu mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, "Kamu, seorang raja bela diri, Kapten Brigade ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula. Selain Rainstorm Mercenary Group dan Cross Mercenary Group, ada juga banyak kelompok tentara bayaran lain yang berafiliasi dengan Rainstorm Mercenary Group. Ada sekitar selusin pasukan kecil dan hampir 100 orang. Semuanya kaget. Murid Zhao Yu tiba-tiba menyusut dan berteriak, "Saya mengenali Anda. Anda adalah anak muda misterius yang mengikuti Hailin ke kota dan membunuh beberapa komandan Storm Mercenary Group saya." Li Yunxiao tercengang. "Aku tidak melakukan apapun dalam perjalanan ke kota. Matamu yang mana yang melihatku membunuh seseorang?" Zhao Yu mendengus dan berkata, "Kamu memiliki 2 wanita bersamamu dan mereka kejam. Orang yang membunuh Huo Tua, mungkin salah satu dari mereka, bukan? Bagaimana dengan yang terakhir? Juga, apakah kalian juga membunuh Ye Xin? Orang-orang lainnya yang terbunuh hanyalah Grandmaster seni bela diri. Tidak apa-apa jika mereka mati. Namun, Ye Xin adalah kaisar bela diri sejati. Dia adalah tulang punggung mutlak dari Rainstorm Mercenary Group. Mereka tidak mampu kehilangan satupun dari mereka. Setelah hilangnya Ye Xin, keributan yang dilakukan Hailin dan yang lainnya saat mereka memasuki kota telah dilaporkan ke Departemen Intelijen Rainstorm Mercenary Group. Semua analis percaya bahwa Hailin dan yang lainnya tidak mungkin melewati sisi timur kota dalam situasi seperti itu, kecuali ada ahli yang diam-diam membantu mereka. Semua orang di karavan pada saat itu, kecuali Li Yunxiao dan yang lainnya, semuanya adalah anggota kelompok tentara bayaran pemula. Mereka semua tersingkir satu persatu. Kekuatan Ding Linger dan Luo Yunxiang juga dijelaskan oleh para saksi dan dianalisis secara detail. Pada akhirnya, satu-satunya orang mencurigakan yang tersisa adalah Li Yunxiao.
yang tidak pernah bergerak. Sejak awal, Zhao Yu merasa penampilan Li Yunxiao mirip dengan rumor yang beredar. Namun, budidaya Martial King membuatnya mengesampingkan identitasnya. Sekarang dia mendengar bahwa dia adalah kapten tim ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula. Dia terkejut dan mengkonfirmasi identitasnya. Jika tidak ada alasan khusus, kelompok tentara bayaran pemula tidak akan pernah membiarkan remaja bintang 3 Martial King mengambil posisi penting sebagai kapten. Li Yunxiao tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar bertele-tele. Tidak peduli apa jawabanku, kamu akan menangkap mereka. Karena endingnya sama, kalian benar-benar punya waktu luang. Anak muda, ngobrol bisa menghancurkan hidupmu." Zhao Yu mendengus berat. Ia merasa kehilangan muka setelah diberi pelajaran oleh seorang remaja. Dia berkata dengan marah, "Karena kamu sangat ingin menjadi tahanan, aku akan memenuhi keinginanmu. Kebetulan 2 pemimpin tim ke-8 ada di sini. Aku akan membawa mereka bersama-sama." Auranya menyebar. Dia mengulurkan tangannya. 2 aliran energi berputar di telapak tangannya, membentuk tornado yang tingginya lebih dari 10 meter. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, membentuk sinar cahaya Yuan Qi yang tersedot ke dalam 2 tornado, menyebabkan mereka semakin kuat. Wajah Zhou Xiang sangat bermartabat. Dia mengeluarkan pedang lembut dari tubuhnya dan mengguncangnya seperti ular. Dia mendorong Li Yunxiao menjauh dengan tangan kirinya dan berkata, "Kamu dan Nona Ding cepat pergi, aku akan melindungimu." Para seniman bela diri di sekitarnya mengeluarkan senjata mereka dan berjaga-jaga. Pertarungan antara kaisar bela diri semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka campur tangani. Tugas mereka adalah membentuk pengepungan dan tidak membiarkan satu orang pun melarikan diri. Wajah Zhao Yu menjadi semakin dingin. Dia menyeringai dan berkata, "Zhou Xiang, jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna. Karena saya telah bergerak, tidak ada dari Anda yang akan melarikan diri." Dia tiba-tiba bergerak. Kedua tornado di kiri dan kanan bergabung menjadi satu di depannya, membentuk tornado besar. Dia merong dan menabrak. Mantra angin surgawi, penggepungan angin. Ledakan. Segala jenis bangunan di sekitarnya dihancurkan oleh kekuatan ini dan tersedot ke dalamnya. Sejumlah besar seniman bela diri mendorong pengepungan lebih dari 10 meter dan menggunakan energi mereka untuk melawan. Pedang cahaya. Terang Qi. Zhou Xiang meraung. Pedang lembut di tangannya menciptakan rangkaian bunga pedang yang mekar di langit. Itu membentuk pertahanan aura pedang yang melindungi mereka bertiga. Ledakan. Tornado itu jatuh dalam sekejap dan menghantam aura pedang. Gelombang tekanan spiritual melesat ke segala arah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Zhou Xiang mengatupkan giginya dan menusukkan pedang lembut di tangannya ke tengah tornado. Dia mencurahkan seluruh energinya ke dalamnya dan menahannya. Tingkat budidaya Zhao Yu hanya 1 bintang lebih tinggi darinya. Tapi 1 bintang berbeda. Jika dia ingin melarikan diri, Zhao Yu tidak akan bisa menghentikannya. Tapi dia tidak bisa mengabaikan kata-kata penghiburan Li Yunxiao. Hal ini menyangkut stabilitas seluruh kelompok tentara, bayaran pemula. Bahkan jika dia kehilangan nyawanya, dia harus melindungi keselamatan Li Yunxiao. Dengan kuat menolak teknik angin surgawiku. Kamu sedang mencari kematian. Zhao Yu mencibir. Kekuatan tornado meningkat dan menekan. Zhou Xiang mencurahkan seluruh energinya ke dalam pedang lembut itu. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pedang itu jatuh dari tangannya dan tersedot ke dalam tornado. Oh tidak. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menggulurkan telapak tangannya. Dia ingin menggunakan sisa energinya untuk melakukan pertahanan guna melindungi Li Yunxiao. Tiba-tiba, cahaya kemasan keluar. Li Yunxiao akhirnya mulai bergerak. Serangkaian karakter kecebong emas terbang keluar dari tubuhnya. Monumen dewa alam semesta diterjang angin puting beliung dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Pengepungan anginku bisa menyapu semua senjata tingkat tinggi. Bahkan pejuang dengan kultivasi lebih tinggi dari saya tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Orang bodoh tidak kenal takut. Kalian semua mencari kematian.
Zhao Yu dipenuhi dengan rasa jijik, mencibir dengan arogan. Tiba-tiba, senyumnya menegang. Monumen Dewa Dunia telah masuk ke dalam tornado dan terpaku di mata tornado, tidak mampu bergerak sama sekali. Singkirkan semua, senjata tingkat tinggi. Li Yongqiao mencibir, orang bodoh tidak kenal takut. Jika kamu mampu, sapulah bumi dan gunung. Dia menampar beberapa karakter kecebong emas ke dalam monumen Dewa Alam Semesta dan berteriak, irama bumi, tenangkan sungai dan gunung. Monumen Dewa Alam Semesta bersinar dan tiba-tiba menekan bumi. Ini melahirkan ritme, seperti aturan dunia menyebar ke segala arah. Dengan sangat cepat, semua prajurit merasa sulit untuk menggerakkan kaki mereka. Seolah-olah 10.000 kali gravitasi menimpa mereka. Seluruh tubuh mereka tersedot ke dalam bumi. Bahkan berdiri pun sulit. Zhao Yu menjadi pucat karena ketakutan. Pengepungan anginnya terhempas oleh irama bumi, berubah menjadi beberapa angin kencang dan menghilang. Pedang berharga, Zhou Xiang jatuh dari langit dan menusuk ke tanah dengan dentang, sampai ke gagangnya. Kekuatan macam apa ini? Senjata tingkat gravitasi yang mendalam. Zhao Yu merasakan kekuatan hisap yang sangat besar datang dari bumi mencoba menekannya. Dia buru-buru memutar esensi kimia untuk melawan dan nyaris tidak bisa bertahan di udara. Namun, itu menyebarkan banyak kekuatannya. Tugu tanah nafas di alam semesta adalah ibu bumi. Bahkan Immemorial Gale pun bisa melupakan untuk meledakkannya. Apalagi teknik Kaisar Bela Diri belaka. Tanah nafas juga merupakan kartu truf yang digunakan Li Yunxiao untuk mengumpulkan badai abadi di tanah sunyi kuno. Oleh karena itu, tanpa harta karun untuk menekan angin kencang, dia tidak akan berani datang gegabah. Apa yang tidak penting? Yang penting kamu akan mati. Sial, suara kuno yang menggetarkan jiwa terdengar. Pikiran semua orang terguncang dan lautan kesadaran mereka menjadi linglung. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah pingsan karena suara bel. Meski mereka yang lebih kuat bisa menahannya, meridian mereka rusak. Segera setelah itu, lonceng kuno raksasa turun dari langit, menghalangi semua cahaya di langit. Zhao Yu melihat bel kuno yang jatuh ke arahnya dan sangat ketakutan. Mantra artefak dari lonceng kuno menembus tubuhnya, hampir membelahnya. Senjata tingkat mendalam ini membuatnya merasa kedinginan, hanya dari auranya saja. Senjata tingkat mendalam apa ini? Peringkat 8? Peringkat 9? Level tertinggi yang dia lihat hanyalah peringkat 7, tapi jelas tidak terlalu menakutkan. Zhao Yu meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, dia menerobos batasan domain bumi. Dia mengumpulkan semua essence ki-nya di tinjunya dan dengan keras meninju ke arah bel kuno. Sial. Lonceng kuno mengeluarkan suara lain setelah dipukul olehnya. Dia langsung terlempar oleh gelombang suara yang dipantulkan. Pikiran Li Yunxiao juga terguncang. Kekuatan yang dia miliki untuk mengendalikan lonceng kekaisaran juga sangat terbatas. Di bawah serangan kekuatan penuh Zhao Yu, bel besar langsung kehilangan kendali. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya, menyimpannya kembali ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah langit. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.